Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk perkuliahan kimia organik terakhir ya sebelum UAS ini bersama saya insyaallah tiga pertemuan bahasannya semuanya mengenai senyawa aromatis ya, terutama senyawa benzena ya. Reaksi dan beberapa senyawa benzena yang banyak digunakan. Baik, kita mulai saja. Senyawa aromatis ya, senyawa aromatis ini pada awal abad ke-19 ya digunakan untuk menjelaskan beberapa senyawa parfum. Artinya adalah dulu ya dikenalnya disebut senyawa aromatis itu karena dia menimbulkan bau ya, wangi gitu ya, menimbulkan bau wangi, maka disebut senyawa yang memiliki aroma ya, senyawa aromatis. Nah, seiring berkembangnya ilmu pengetahuan ya, ternyata memang yang menimbulkan bau itu, menimbulkan wangi itu tidak hanya senyawa yang sekarang dianggap senyawa aromatis ya. Sekarang definisinya sudah agak jauh berbeda. Sekarang dikelompokkan sebagai sifat kimia ya, senyawa tak jenuh yang mengalami reaksi substitusi daripada adisi ya. Dia lebih banyak mengalami reaksi substitusi daripada reaksi adisi, maka senyawa tak jenuh ya, senyawa tak jenuh yang mengalami reaksi substitusi daripada adisi. Nah, kenapa dulu ya sampai sekarang juga ya, beberapa senyawa yang memiliki aroma yang khas, yang wangi, memang memiliki cincin benzen ya, ini ya, cincin benzen. Nah, cincin benzen ini sekarang inilah yang dikenal sebagai bentuk paling sederhana ya, paling dasar dari senyawa aromatis benzen. Anisaldehid, misal contohnya seperti ini, juga merupakan senyawa yang beraroma cukup wangi ya. Kemudian ada eugenol, kita tahu, kemudian ada sinamaldehid ya, dari cinnamon atau kayu manis ya. Kemudian kuminaldehid ya. Nah, sekarang para peneliti kimia memiliki different definition ya, memiliki pengertian yang berbeda dari kata aromatik. Nah, aromatik di sini ya, di sini sudah tidak sama lagi seperti yang sebelumnya, yaitu senyawa yang menimbulkan aroma gitu ya. Nah, tidak sekarang definisinya jadi tidak semua yang memiliki aroma itu tidak pasti senyawa aromatis gitu ya. Nah, tapi lebih ke senyawa tak jenuh yang bisa melakukan reaksi substitusi dan sulit sekali mengalami reaksi adisi. Nah, nanti ini akan kita bahas hari ini. Oke. Nah, ini bentuk yang paling dasar, paling sederhana, yaitu benzen ya. Benzen. Kemudian selain itu ada yang lainnya, ada toluen, ada selen, naftalen ya, antrasen, penantren. Ini adalah senyawa-senyawa yang dikatakan sebagai senyawa aromatik, aromatis di zaman sekarang. Benzena adalah nama induk untuk beberapa benzena monosubstitusi ya, seperti klorobenzen, bromobenzen, nitrobenzen. Nah, ini hanya penamaan saja ya.
Jadi akhirannya benzen gitu. Kalau substitusinya pakai F jadi kloro, bromo, benzen, nitrobenzen gitu ya. Nah, ini nama induk ya, benzenanya nama induk. Kemudian ada beberapa senyawa monosubstitusi ya, monosubstitusi yang memiliki nama spesial. Seperti benzena yang tersubstitusi CH3 seperti ini, lebih dikenal bukan metil benzen ya, tetapi jadi toluen. Lebih dikenalnya gitu ya. NH2 benzen jadi anilin gitu. Anisol, fenol ya. Fenol ini gugus hidroksi ya, yang diikat oleh benzen. Kemudian ada asetopenon ya, fenyl metil keton, ada ortosilen, metasilen, parasilen ya, asam benzoat. Nah, itu beberapa nama spesial yang memiliki gugus benzen. Kemudian kalau kita berbicara mengenai benzen monosubstitusi, ya, maka ada beberapa posisi ya yang penting. Ya. Ada yang disebut posisi orto, ada yang posisi meta, ada posisi para. Ya seperti ini ya. Misal substitusi yang pertama di sini ada R gitu ya. Maka persis di sebelahnya di sini dan di situ ini adalah posisi orto. Sini dan di sini adalah orto, kemudian di sini dan di situ itu adalah posisi meta, sedangkan di sini ada posisi para. Bagaimana apabila dipindah gitu ya? Ini jangan sampai juga tertukar ya. Misal seperti ini. Misal R-nya di sini, maka ya di sini jadi posisi meta, orto. Sini posisi meta, di sini posisi para. Gitu ya. Jangan sampai tertukar. Misal lagi gitu ya. Misal di sini R-nya, maka di sini posisi orto, di sini posisi meta, di sini posisi para gitu ya. Nah, ini jangan sampai tertukar. Kemudian contoh ya. Sini seperti ini ya. Maka ini posisinya meta ya kan? Posisinya meta. Maka meta nitro toluen gitu ya. Kemudian ini posisinya saling berjauhan, maka ini posisinya para. Para di klorobenzen ya. 1,4 ya. Karena posisinya katakan ini 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1,4 di klorobenzen. Seperti itu ya, mudah ya. Ya, seperti ini. Ini contoh, berarti ini apa posisinya? Orto. Kemudian ini posisi meta, posisi para. Ini orto, ini meta, ini para. Gitu ya. Gampang ya. Oke. Nah, ini ya. Tadi metil benzen itu toluen. Kemudian ada 1 bromo, 3 nitrobenzen. Ini, ini karena ini posisi 1. Nitrobenzen atau apa nama lainnya berarti meta bromo nitrobenzen. 1 kloro 3 metil benzen atau meta kloro metil benzen. Itu ya, gampang ya. 1,4 dimetil benzen itu para silen. Silen itu toluen yang memiliki substituen metil, itu jadinya silen. Tadi ya, yang tadi nama spesial.
Bila lebih dari 2 substituen harus digunakan penomoran. Nah, ini ya, apabila lebih substituennya daripada 2 ya harus diberi nomor, dan memberikan nomornya ya tidak asal, tidak asal. Substituen harus dituliskan secara alfabetis. Jika suatu substituen digunakan untuk nama induk benzen, maka substituen tersebut yang paling tinggi prioritasnya nomor 1. Contoh, ini ya karena ini berturut-turut ya mudah ya, 1, 2, 3 dan ininya juga identik. Maka ini 1,2,3. Nah, trichlorobenzen. Ya, kalau ini, nah ini tidak bisa memberi nomor dari sini nomor satunya, gitu ya, karena harus berturut-turut. Ya, ingat ya, akidah-akidah dalam penamaan senyawa. Ya, saya kira ini seharusnya sudah pernah dipelajari di SMA ya. Ini karena COOH itu lebih tinggi ya posisinya, urutan gugus fungsi, maka ini ya nomor diakhirkan. Jadi ini jadi nomor 1, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 3,5 dinitrobenzoil asam benzoat. Ya. 3,5 dinitro asam ya, di depannya asam, 3,5 dinitro benzoat. Gitu ya. Sama ini ya, asam sulfonat juga sama. Kemudian apabila benzennya dijadikan substituen, maka namanya dirubah menjadi fenil ya, fenil, atau biasanya disingkat dengan pH ya. Ini berbeda dengan pH seperti ini. Nah, ini lain ya. Kalau ini menyatakan keasaman, asam basa ya. Kalau ini menyatakan fenil ya, atau biasanya ada lambang seperti ini. Kemudian hidrokarbon dengan rantai jenuh atau cincin benzen diberi nama berdasarkan urutan unit yang sama dengan induknya. Jika rantainya tidak jenuh, maka rantai ini sebagai nama induk benzen. Oke. Contoh ini ya. Kan di sini kalau seperti ini tetap yang menjadi substituen apa? Alkilnya ya, alkilnya yang menjadi substituen. Ini menjadi utama. Jadinya butil benzen. Ini kan 1, 2, 3, 4 itu kan butana ya. Kalau jadi substituen dia jadi butil ya, butil benzen. Nah, tetapi apabila seperti ini ya, apabila jenuh ya, apabila tak jenuh ya, tak jenuh, ada ikatan tak jenuh, maka ini si benzen ini maka jadi substituen. Nah, ini seperti ini. 1, 2, 3, 4. Nah, posisinya di nomor, di sini, dari sini ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Maka di sini posisi substituen di nomor 2. Maka dia jadi 2 fenil, 2 butena. Kalau Z ini berarti menandakan geometrinya. Ini perlu dipelajari lebih dalam. Kemarin di praktek kimia organik saya kira sudah ada pembahasan tentang itu ya. Nah, ini apabila seperti ini. Nah, ini kan heptana ya, heptana ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, maka karena ini lebih pendek dia jadi substituen. 2 penil heptana. Ya. Seperti itu ya, mudah ya. Ini penamaannya. Oke, struktur benzen yang spesifik ya. Semua ikatan antara karbon-karbon ini memiliki panjang ikatan yang sama ya. 139 pikometer. Antara ikatan tunggal dan ikatan rangkap. Ya.
panjangnya di antara ini ya, di antara ikatan tunggal dan ikatan rangkap. Ini kalau ikatan tunggal dan ikatan rangkap kan ikatan tunggal 154, biasanya ikatan rangkap 134. Nah, untuk benzen itu panjang ikatannya semuanya sama ya. Walaupun misal di gambarnya panjang apa tunggal rangkap tunggal, tapi pada dasarnya karena dia terresonansi, jadi semua ikatannya antar karbon itu sama, panjangnya 139 km. Kemudian densitas elektron antara karbon dan karbon yang lain itu identik ya. Kerapatan elektronnya, densitasnya itu sama ya. Jadi tidak ada yang kaya elektron, tidak ada yang miskin elektron, ini semuanya sama. Kemudian strukturnya itu planar ya, datar. Ingat kalau kita berbicara mengenai konfigurasi mengenai hibridisasi ya. Nah, karbon dari benzen itu semuanya sp2 ya, pada dasarnya sp2. Nah, sp2 itu kan bentuknya adalah trigonal planar ya, planar. Dia berada pada bidang yang datar. Maka karena semua karbonnya ini sp2, maka semuanya berada pada bidang datar, maka molekul yang terbentuk pun pasti dia berupa planar ya, pasti datar. Gitu ya. Sudutnya 120 derajat. sp2 tadi ya. Orbital P semuanya memiliki orbital P ya, dan ada ikatan pi hampir di semua atom karbon. Kemudian energi ya. Pada dasarnya benzena itu memiliki energi resonansi ya, memiliki energi resonansi. Nah, seperti ini. Misal sikloheksen berarti dia memiliki satu ikatan rangkap ya. Nah, dibandingkan dengan sikloheksana ya, membandingkan dengan sikloheksana tanpa ikatan rangkap, sikloheksen ini memiliki energi resonansi minus, memiliki perbedaan energi resonansi dibandingkan dengan sikloheksen adalah sebanyak 28,6 kilokalori per mol. Nah, benzena di sini ya, benzena di sini ini 49,8 kilokalori per mol. Nah, itu ya. Sikloheksatrien ini 85,8. Ini tapi secara kalkulasi menggunakan program. Nah, itu. Ini menentukan apa ya? Energi resonansi, tentu saja resonansi itu mempengaruhi apa? Mempengaruhi kestabilan. Stabilan dari sebuah molekul. Nah, molekul yang memiliki energi resonansi yang cukup tinggi ya, cukup besar, dia resonansinya lebih panjang gitu ya, maka dia akan lebih stabil. Lebih stabil artinya apa? Dia lebih sulit untuk bereaksi. Lebih sulit untuk bereaksi. Kemudian teori modern struktur benzen, resonansi pada benzen, struktur 1, 2 merupakan ini sama dengan yang sebelumnya ya. Nah, sama. Oke, ini ya. Maksud gambar di sini ini bukan reaksi bolak-balik ya. Kalau lambangnya seperti ini reaksi bolak-balik yang terjadi
Memang pada dasarnya benzena itu tidak memiliki struktur nomor satu, tidak memiliki struktur nomor dua. Pada dasarnya benzena kan strukturnya yang tepat, penggambaran itu seperti ini, gitu ya. Karena apa? Karena elektron P itu tidak pernah berhenti beresonansi. Ya, sini, sini, situ, gitu ya. Maka dia akan berubah menjadi seperti ini, seperti ini. Ini ya kembali lagi beresonansi lagi, kebalik lagi jadi molekul seperti ini. Karena elektron P yang terus beresonansi, ya, terus beresonansi, tidak pernah berhenti kecuali dia bereaksi, ya, bereaksi. Dia berhenti sejenak, ada pemusatan elektron di suatu titik karena reaksi, ya, dipaksa untuk bereaksi. Maka yang tepat menggambar benzen itu memang seperti ini. Ini tanda lingkaran di sini menandakan apa? Menandakan bahwa elektron P, ya, elektron ikatan P, ya, elektron P kita sebut seperti itu, tidak pernah berhenti beresonansi. Dia terus berputar mengelilingi segi 6, ya, segi 6 dari ikatan antar karbon dengan karbon. Terus berputar pada orbital P, tentu saja, ya, pada orbital P-nya, ya, pada orbital P yang tegak lurus dengan sumbu datar, ya. Karena kan molekul benzen ini datar, ya, molekul benzen ini datar. Nah, si elektron P-nya itu mengitari di orbital P-nya, ya. Katakan ini kita punya benzen sumbu datar seperti ini, ya, maka dia ada 90 derajat, ya, di atasnya seperti ini terus berputar, ya, terus berputar itu, ya, tidak pernah berhenti, ya. Atau kalaupun sumbu orbital P-nya berada yang di bawah, ya terus begini, ya. Nah, misal ini sumbu datar dari benzennya, gitu, ya. Coba saya bedakan warnanya. Nah, misal sumbu datar dari benzennya, si elektron P-nya itu, ya, berada di orbital P, di atasnya tegak lurus 90 derajat, ya, terus berputar seperti ini. Nah, maka memang ada juga yang mengatakan bahwa ini adalah molekul sandwich, gitu ya, karena bentuknya memang seperti sandwich, gitu ya. Nah, seperti sandwich. Dia betul-betul dilindungi oleh elektron dari atas dan bawah, kayak elektron. Itu benzen. Ah, ini lebih jelasnya lagi seperti itu. Ini, ya. Elektron itu selalu mengitari di sini. Mengitari di sini. Terus, seperti itu. Dia kan kalau bentuk 3 dimensinya diperlihatkan elektronnya kan seperti sandwich begitu, ya. Nah, itu. Nah, ini. Nah, pertanyaan berikutnya, ya, lanjut, ya. Apakah semua molekul yang terkonjugasi seperti, ya, sebuah molekul yang terkonjugasi penuh siklik, apakah dia semuanya aromatik begitu, ya? Ya, tidak, belum tentu, ya, belum tentu aromatik, belum tentu aromatik. Ternyata, ya, yang pasti aromatik kan ini, ya, benzen, ya. Nah, apakah seperti siklobutadiena ini juga apakah aromatik gitu, ya? Apakah molekul seperti ini juga aromatik? Apakah mulai aromatik? Ini aromatik tidak? Ini aromatik tidak? Gitu, ya. Nah,
Maka ada seorang ya penemu, orang kimiawan namanya Haeckel ya. Haeckel ini orang Jerman ya. Orang Jerman ini mencetuskan sebuah aturan, aturan Haeckel. Aturan Haeckel ini menyatakan tadi syarat-syarat ya senyawa dikatakan sebagai sebuah senyawa aromatik ini harus memenuhi aturan Haeckel, yaitu elektron P-nya harus sama dengan 4N plus 2. Dengan N itu adalah bilangan bulat ya. Bilangan bulat yang menunjukkan jumlah siklik. Contoh seperti ini, benzen ya. Benzen ini kan sikliknya 1 ya, 1 siklik, maka 4N plus 2, 4 dikali 1 ditambah 2 itu kan 6. Nah, elektron P-nya itu harus 6. Maka di sini dilihat 1, 2, 3. Ada 3 ikatan P. Ya, 3 ikatan P. 1 ikatan masing-masing 2 elektron. Maka 3 kali 2 adalah 6 elektron P. Maka benzena ini dikatakan memenuhi Haeckel rule ya. Haeckel rule, aturan Haeckel. Maka dia dikatakan senyawa aromatik. Kemudian yang tadi apa tadi siklobutadien ya. Nah, seperti ini. Ini kan siklik juga 1. Ya, 4 kali 1 plus 2 itu 6 elektron. Di sini elektronnya hanya ada 4. Ya, ada 2 ikatan P, maka elektronnya ada 4. Maka ini tidak termasuk senyawa aromatis. Itu ya kira-kira ya penjelasannya ya. Jadi di sini ya berarti ini ya bukan aromatis, ini juga bukan. Menurut aturan si Haeckel itu tadi. Oke. Tuh. Kemudian kriteria untuk aromatisitas ya. Yang pertama berarti kita ini simpulkan bahwa yang pertama itu harus siklik ya, harus siklik. Kemudian yang kedua sistem harus planar. Planar itu tadi berarti hibridisasinya harus sp2 ya. Kemudian yang ketiga, setiap atom pada cincin harus menjadi bagian dari sistem P. Ya, maksudnya berarti dia harus terkonjugasi ya. Konjugasi secara sempurna. Semua ini partnya ini diikutkan dalam sistem konjugasinya ya, resonansinya ya, resonansinya. Semuanya terlibat. Kemudian yang terakhir memiliki elektron P yang sesuai dengan Haeckel tadi ya, Haeckel rule 4N plus 2. Itu ya, jadi itu maka dia resmi dikatakan senyawa aromatis apabila memenuhi keempat kriteria itu ya. Saya kira itu saja untuk pertemuan hari ini. Ada kuis ya, tentu saja ada kuis untuk kalian semua ya. Kuis yang pertama ya, kuis yang pertama dulu. Kuis yang pertama ya, yang pertama tuliskan atau gambarkan ya, gambarkan minimal 5 senyawa aromatis yang sering atau banyak digunakan manusia ya, dimanfaatkan manusia. Tidak perlu gambarkan ya, langsung saja tuliskan namanya ya, namanya 5 senyawa aromatis yang sering dimanfaatkan manusia.
satu misal sambenzoat gitu ya, ini jangan digunakan lagi ya. Sambenzoat ini digunakan untuk pengawet. Nah, ini silakan yang lainnya nanti dituliskan di kolom komentar, bukan di GC ya, di kolom komentar. Jangan lupa tuliskan nama dan name-nya ya, mana name-nya. Dan satu lagi, ketika Anda menjawab, tolong Anda juga memperhatikan jawaban yang lainnya, jawaban yang lain dari mahasiswa yang lain diperhatikan agar apa? Agar tidak sama jawabannya. Kalau sama kan ya tidak akan mendapatkan nilai. Nah, 5 orang pertama yang benar ya, yang pertama yang benar maka akan mendapatkan tambahan nilai ya, nyicil untuk tambahan nilai akhir. Silakan 5 orang pertama untuk setiap kelas ya, setiap kelas 5 orang pertama akan mendapatkan poin. Gitu. Itu saya kira, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.